Okay, today I would like to explain about language variation in Bahasa Lampung. So, first, language variation. Nah, language variation itu sendiri yaitu penerapan atau penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor wilayah, gender, umur, dan status sosial si penutur. Language variation sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kemudian, language variation eksternal adalah phonological variation, morphological variation, semantical variation, and syntactical variation. Kemudian, untuk language variation internal terbagi menjadi dialek, idiolek, kronolog, dan sosiolek. Yang pertama adalah language variation eksternal dalam bahasa Lampung, yaitu satu phonological variation, yaitu jenis variasi bahasa yang berkaitan dengan pengucapan, dialek, atau aksen suatu bahasa. Contohnya niku, atau dalam bahasa Indonesia kamu. Nah, dalam wilayah pesisir pengucapannya niku. Namun pada wilayah Ambung atau ke utaranya pengucapannya nikau atau nikel. Contoh yang lain seperti bayah atau dalam bahasa Indonesia menjadi bengkak. Pada wilayah pesisir pengucapannya bayah. Namun pada wilayah Ambung atau ke utaranya pengucapannya menjadi bayeh. Kemudian pupik dalam bahasa Indonesia artinya bibir, dalam wilayah pesisir pengucapan kata ini menjadi pupi. Namun pada wilayah Ambung dan sekitarnya pengucapannya menjadi pupia. Kemudian selanjutnya yaitu morphological variation in bahasa Lampung. Nah, morphological variation itu sendiri yaitu variasi yang berkaitan dengan kata seperti variasi afiksis, sufiks, prefiks, dan sebagainya. Nah, seperti yang ada di dalam slide, morphological variation itu dalam prefiks eng. Nah, prefiks eng ini fungsinya sama dengan imbuhan meng jika dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Lampung dialek api ngehedi, sedangkan dalam bahasa Lampung dialek nyow atau dialek Abung ngahedi. Jadi variasi prefiksnya nge dan nga yang artinya mendekat. Kemudian contoh selanjutnya variasinya masih sama, yaitu variasi prefiks eng yang dalam bahasa Lampung dialek api menggunakan ngehadap, sedangkan bahasa Lampung nyow atau dialek Abung menggunakan nga, jadi ngahadop, yang artinya tetap sama, yaitu menghadap. Kemudian morphological variation yang selanjutnya adalah suffix ko dan suffix kon. Nah, ko dan kon ini fungsinya sama dengan imbuhan kan dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Lampung dialek api biasa menggunakan suffix ko, yaitu aku ko. Sedangkan bahasa Lampung nyow atau dialek Abung biasa menggunakan suffix kon, jadi aku kon, yang artinya tetap sama, yaitu ambilkan. Kemudian variasi selanjutnya yaitu semantic variation, yaitu variasi yang berkaitan dengan makna kata. Contohnya dalam kata Indonesia awan, dalam bahasa Lampung dialek nyow atau wilayah kota Abung disebutnya aban. Namun dalam bahasa Lampung subdialek Tulang Bawang dan Kota Agung disebutnya hasok. Sama-sama memiliki arti awan. Kemudian kata bapak dalam bahasa Lampung dialek nyow atau wilayah Abung disebutnya ayah. Namun dalam bahasa Lampung subdialek Tulang Bawang disebutnya apa, meskipun memiliki makna yang sama, yaitu bapak. Kemudian hari, dalam bahasa Lampung dialek api wilayah pesisir disebutnya rani atau rani. Nah, dalam bahasa Lampung subdialek Tulang Bawang disebutnya kebian. Kemudian synthetic variation yaitu variasi yang berkaitan dengan struktur kalimat. Nah, dalam bahasa Lampung di setiap dialek dari setiap wilayah tidak ditemukan adanya perbedaan struktur kalimat. Seperti yang bisa dilihat di dalam slide, bahwa bahasa Lampung dialek api dan bahasa Lampung dialek nyow sebenarnya memiliki struktur kalimat yang sama dan merujuk pada arti yang sama.
Jadi untuk synthetic variation dalam bahasa Lampung tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya language variation in internal. Yang pertama adalah dialek. Nah, dialek itu sendiri adalah salah satu variasi bahasa yang merujuk pada perbedaan dalam pengucapan kalimat maupun kosakata, namun masih dalam bahasa yang sama. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah letak geografis atau regional dialek dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa bahasa Lampung terbagi menjadi dua dialek besar, yaitu dialek Api dan dialek Nyau atau biasa disebut dialek Abung. Nah, dari dialek Abung itu sendiri memiliki subdialek, yaitu subdialek Abung, subdialek Sungkai, subdialek Tulang Bawang, subdialek Kota Bumi, subdialek Jabung, dan subdialek Menggala. Kemudian bahasa Lampung dialek Api itu juga memiliki beberapa subdialek, yaitu subdialek Krui, subdialek W5, subdialek Kota Agung, subdialek Talang Padang, subdialek Kalianda, subdialek Pubian, dan subdialek Melinting. Nah, untuk perbedaannya masing-masing sudah ada di language variation eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah kronoleg. Nah, kronoleg itu sendiri yaitu suatu dialek yang perubahannya dipengaruhi oleh waktu. Nah, dalam bahasa Lampung terdapat beberapa ungkapan yang mengalami perubahan dikarenakan berkembangannya waktu. Contohnya pira menjadi piha, yang dalam bahasa Indonesia berarti berapa. Kemudian habai menjadi habai, yang dalam bahasa Indonesia berarti takut. Kemudian language variation internal lainnya yaitu idiolek. Nah, idiolek itu sendiri adalah variasi atau perbedaan gaya bicara yang khas dari setiap penutur. Nah, idiolek ini juga berkaitan dengan warna atau jenis suara, pemilihan kata, gaya bahasa, atau susunan kalimat pada setiap individu. Nah, di Lampung, orang-orang di wilayah pesisir itu gaya bicaranya cenderung lebih cepat dengan suara yang keras saat berbicara. Sedangkan orang-orang dalam wilayah Abung atau wilayah keutaranya kebanyakan memiliki gaya bicara yang lebih pelan dengan suara yang lebih pelan dan logat Melayu yang kental. Kemudian language variation internal lainnya yaitu sosiolek, yaitu variasi atau perbedaan dialek yang dipengaruhi oleh kelompok sosial, gender, kelompok umur dari si penutur. Nah, dalam bahasa Lampung contohnya kata sikin dua atau sikam digunakan untuk penggantinya atau saya ketika berbicara kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Kata pusketi atau puskam digunakan untuk pengganti niku atau kamu ketika berbicara kepada orang yang tua atau dihormati. And the next topic is bad language. Nah, bad language dalam kebudayaan Lampung sama seperti pengertian bad language pada bahasa lainnya, yaitu ungkapan atau bahasa yang dianggap memiliki makna yang sangat tidak sopan, kasar, menyinggung, atau merendahkan, serta tidak sesuai dengan norma kesesuaian di masyarakat. Nah, dalam kebudayaan Lampung, biasanya kata-kata yang termasuk bad language atau kata-kata yang tabu adalah seks, anggota tubuh tertentu, serta hewan-hewan seperti emboh yang berkaitan dengan seks atau hubungan seksual. Kemudian jalak merupakan kata yang tabu karena berkaitan dengan bagian tubuh tertentu. Kemudian babuy yang merujuk pada nama hewan. Kemudian dalam kata-kata ini termasuk swearing baik abusive maupun expletive dan cursing. Karena kata-kata ini biasanya digunakan pada saat orang marah, kesal, atau mengutuk. Untuk pengkelompokan bad language yaitu cursing, swearing, expletive swearing, abusive swearing, and then humorous swearing. Sebenarnya dalam bahasa Lampung atau kebudayaan Lampung, bad language tidak dikelompokkan cursing atau swearing, tetapi makna kata yang berkaitan dengan seks, anggota tubuh tertentu, kemudian nama-nama hewan tertentu yang bersifat tabu dan bersifat kasar biasanya digunakan untuk menyumpah atau memaki atau mengutuk. Jadi tidak bisa dikelompokkan atau dibeda-bedakan dalam aspek cursing atau swearing. Kemudian vulgar. Nah, vulgar dalam kebudayaan Lampung juga memiliki makna yang sama atau pengertian yang sama pada vulgar pada bahasa lainnya,
yaitu penggunaan atau pengungkapan kata-kata yang dianggap tidak sesuai dengan bahasa standar atau merupakan ciri tulisan atau bahasa orang yang tidak terdidik. Nah, dalam bahasa Lampung, contohnya seperti tulul atau artinya tolol, kemudian ngotak yang artinya belagu. Nah, kata-kata tersebut biasanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak terpelajar atau tidak berpendidikan, kemudian dianggap cenderung kasar, cenderung tidak pantas, dan cenderung tidak layak. Okay, hello everyone. Today I would like to explain about cooperative principle, especially in maxim violation in Doraemon short movies. Okay, for the next slide is cooperative principle. What is cooperative principle? Cooperative principle are the principles that make conversation effective and efficient. Nah, dalam cooperative principle itu sendiri terdapat beberapa maxim, yaitu first, the maxim of quality, yaitu usaha yang membuat percakapan atau apapun yang kamu katakan adalah benar. Nah, caranya adalah jangan katakan hal yang menurut kamu salah. Jangan katakan sesuatu yang tidak memiliki cukup bukti. Katakan apa yang kamu yakini itu benar. Contohnya, I think he has a good voice. Dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa apa yang dia katakan itu yang menurut dia benar. The next is maxim of quantity. Yang membuat percakapan kamu dapat memenuhi the maxim of quantity adalah buatlah percakapan informatif sesuai yang dibutuhkan, tidak kurang ataupun tidak lebih, dan fokus pada tujuan percakapan. Contohnya, how do you usually go to school? I usually go by bus. Nah, dari contoh di atas, jawaban yang diberikan itu merupakan the maxim of quantity karena tidak lebih dan tidak kurang serta sudah menjawab atau sudah mencapai tujuan dari percakapan tersebut. And the next slide is the maxim of relevant. Jadi, apa yang dikatakan dalam percakapan harus relevan atau sesuai baik pendengar maupun pembicara sehingga percakapan dapat mudah dimengerti oleh kedua pihak. For example is, what is sold in that shop? Jawabannya winter clothes. Dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa percakapan tersebut telah mencapai the maxim of relevant karena jawaban yang ditanyakan itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. And the last point is the maxim of manner, yaitu dalam menyampaikan informasi dalam sebuah percakapan, pertama tidak boleh ambigu, kemudian sampaikan dengan singkat namun jelas, sampaikan dengan tertata dan jangan menyampaikan informasi dengan ragu-ragu. Contohnya yaitu how to borrow book in the public libraries. First, you must show your member cards to the staff. After that, fill in the accession book. That answer is free the maxim of manner. Kenapa? Karena penyampaiannya tertata dan dapat mudah dimengerti oleh listener atau pendengar. Selanjutnya adalah floating maxim or maxim violation. Jadi floating maxim or maxim violation adalah pelanggaran maxim dalam sebuah percakapan sehingga menghasilkan makna tersembunyi. As I've said before that we will analyze the floating maxim or maxim violence in the Doraemon short movie. So on the slide is the result of those activity. Okay, as you can see on the slide that first point is floating maxim quality. Jadi floating maxim quality adalah pelanggaran yang diciptakan karena kita tidak menyatakan sebenarnya hal yang sebenarnya kita rasakan. Jadi menghasilkan makna yang tersembunyi. Kemudian di dalam Doraemon short movie terdapat pelanggaran tersebut di menit ke-3 lebih 58 detik, yaitu Doraemon said that they are coming so coming Jesus back. And Nobita answer, when did you learn speak German? Doraemon said didn't have to. Jadi kalimat pertama they are coming so coming Jesus back itu adalah kebohongan atau tidak benar karena Doraemon hanya berpura-pura dapat berbicara bahasa Jerman. And the next floating of quality terdapat pada menit ke-12 lebih 11 detik, yaitu Doraemon said I know this place was haunted. And Nobita answer maybe it's just a burglar and not a ghost.
Ya. Nah, dari jawaban Nobita di atas kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Nobita mengatakan kebohongan atau keraguan-raguan. Kenapa? Karena jawaban tersebut itu menandakan bahwa dia sedang menghibur dirinya sendiri, bahwa dia sedang berusaha untuk mengatakan bahwa dia tidak takut, padahal sebenarnya yang dia rasakan adalah takut. Kemudian pelanggaran maxim of quality selanjutnya di menit ke-16 lebih 20 detik, yaitu Giant said, "Perfect, now is our chance to take him down." Nah, kata-kata di atas itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi, take him down bukan berarti dia ingin menurunkan seseorang itu, tetapi berarti dia ingin mengalahkan seseorang itu, yang artinya beat off. Jadi, mengalahkan, bukan take him down yang sebenarnya. Okay, the next point is floating of maxim relevant. Jadi, floating of maxim relevant ini terjadi ketika dalam sebuah percakapan kita tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kita tidak memberikan jawaban yang berkesinambungan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh si penutur. Nah, pelanggaran ini terjadi di menit ke-1 lebih 58 detik, yaitu Nobita said, "How far it is?" Doraemon said, "Do you say how far it is? It's like saying, why don't we just go to the moon for lunch?" Nah, dari kata-kata atau jawaban Doraemon tersebut, sekilas memang tidak tampak berkesinambungan, tetapi makna sebenarnya adalah Doraemon ingin mengatakan bahwa it's really far. Jadi, itu sebenarnya sangat jauh. Okay, and the last point is floating of manner. Pelanggaran ini terjadi ketika dalam sebuah percakapan kita tidak memberikan informasi yang akurat, kita tidak memberikan informasi yang jelas dan tertata, serta memberikan informasi yang ragu-ragu terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Nah, dalam Doraemon Short Movie, pelanggaran ini terjadi pada menit ke-18 lebih 20 detik, yaitu ketika Lotte said, "How did you find me?" And Nobita said, "Well, actually, it's really fun, it's never mind." Nah, dari jawaban di atas kita dapat menentukan bahwa jawaban Nobita ini sama sekali tidak tertata dan sama sekali tidak dapat dimengerti oleh si penanya. So, for the conclusion, terdapat 3 jenis floating of maxim dalam Doraemon Short Movie. There are floating of maxim quality, floating of maxim relevant, and floating of manner. Okay, and the next explanation is an analysis of politeness strategy and speech act used in vice presidential debate between Mike Pence and Kamala Harris. Okay, as you can read on the slide, that politeness can be defined as the way a speaker uses in a conversation to show consideration for the other person's feelings, to create good interpersonal relationship, and obey the rule of culture of a society or person. So, pengertian dari politeness adalah politeness dalam lingkup sosiolinguistik dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang atau pembicara dalam sebuah percakapan untuk menunjukkan pertimbangan terhadap perasaan dan reaksi lawan bicaranya, untuk menciptakan hubungan interpersonal yang baik serta mematuhi aturan dan budaya masyarakat atau seseorang. Baik, dalam politeness ini terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama bold-on strategy, yaitu politeness strategy yang menggunakan bahasa yang langsung fokus pada tujuan dan tidak berbelit-belit dengan tidak meminimalisirkan pokok atau tujuan pembahasan atau tujuan percakapan. For example, "Please submit your assignment at 12 o'clock." Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa perintah tersebut atau kata-kata tersebut sangat efektif, sangat jelas, dan tidak berbelit-belit. Okay, and the next strategy is positive politeness strategy. Nah, positive politeness strategy ini digunakan untuk memuaskan citra positif seseorang dengan menggunakan ungkapan yang bersifat intim, tulus, dan dilebih-lebihkan.
Nah, strategi ini juga cenderung digunakan oleh pembicara yang ingin membuat hubungan baik dengan lawan bicaranya. Contoh tindakannya berupa memuji, menyatakan ketertarikan, atau suatu simpati kepada lawan bicaranya. Contohnya, "Oh my dear, you look so beautiful." Nah, dari contoh tersebut kita bisa memastikan atau mengidentifikasi bahwa sang pembicara sangat mengagumi lawan bicaranya. And the next strategy is negative politeness strategy. Nah, politeness strategy ini digunakan untuk memuaskan citra negatif seseorang yang mana dirinya serta aktivitas atau keinginannya bisa bebas dari hambatan. Dengan kata lain, negative politeness adalah cara yang sopan yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan keinginannya kepada lawan bicaranya. For example, "Are you able to post this letter to me?" Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa seseorang atau pembicara tersebut ingin meminta sesuatu kepada lawan bicaranya dengan cara yang sopan. Okay, and the next strategy is off-record politeness, yaitu politeness strategy yang digunakan untuk meminimalisirkan ancaman terhadap citra negatif seseorang. Ungkapan yang digunakan bersifat ambigu, secara tidak langsung penutur bermaksud agar lawan bicaranya melaksanakan atau mengerti apa yang dimaksud penutur tanpa memaksa. Jadi, off-record politeness adalah politeness strategy yang digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya atau kritikannya atau keinginannya secara tidak langsung agar tidak memberikan tekanan pada lawan bicaranya. For example, "How I was to know." Nah, dari contoh tersebut, dari kalimat "how I was to know", bisa diartikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat retoris yang secara tidak langsung ingin mengungkapkan bahwa saya tidak tahu, tetapi dengan cara yang tidak langsung. And the next is speech act. Speech act is a communication activity in which there is an attention to be conveyed when speaking and the effect decided by the speaker. Jadi, speech act adalah aktivitas komunikasi atau tindak lokusi yang di dalamnya terkandung suatu maksud yang ingin disampaikan pada saat berbicara dan adanya efek yang diinginkan oleh penutur kepada lawan bicaranya. Nah, sama seperti politeness, speech act juga terdapat beberapa poin, yaitu pertama, tindak lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat yang sesuai makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya tanpa maksud tersembunyi. For example, "This is my husband." Dari contoh tersebut, penutur ingin menjelaskan, ingin memberikan informasi bahwa "this is my husband" tanpa adanya maksud tertentu. Okay, and the next point is tindak ilokusi. Nah, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mewujudkan suatu ungkapan. Singkatnya, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujaran. Nah, tindak tutur ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan janji, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Nah, simpelnya tindak ilokusi adalah ketika seseorang membicarakan sesuatu tidak hanya bermaksud untuk memberikan informasi, tetapi adanya maksud tertentu dalam ujaran tersebut. For example, "I will come to your house tomorrow." Based on those sentence, kita dapat melihat bahwa kalimat tersebut mengandung informasi serta mengandung janji bahwa saya akan pergi ke rumah kamu besok. Okay, for the last point is tindak tutur perlokusi. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur seperti menjadi senang, marah, termotivasi, dan lain sebagainya. For example, "I will be very angry if you take that book." Dalam kalimat tersebut, penutur tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan ancaman agar lawan bicaranya atau lawan tuturnya dapat merasa takut. Okay, and the next point is politeness strategy and speech act in presidential debate video.
Okay, as you can read on the slide that this strategy, jadi strategi ini ditemukan di 18 detik pertama di dalam video, yaitu the University of Utah is on rise. Now recognized as the one of America's leading research university, a member of the prestigious Association of American Universities, our beautiful campus home is out home to outstanding academic programs, including University of Utah Health. Nah, kalimat tersebut termasuk dalam positive politeness strategy. Kenapa? Karena penutur memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada University of Utah dengan memberikan kalimat-kalimat pujian terbaik dan menyanjung the University of Utah. Kemudian untuk tindak tuturnya adalah tindak tutur locution atau lokusi. Kenapa? Karena penutur hanya memberikan informasi bahwa the University of Utah adalah kampus yang baik, kampus yang maju, dan kampus yang memiliki fasilitas dan kualitas yang baik tanpa adanya maksud tertentu. Kemudian selanjutnya di menit ke-19 lebih 47 detik, positive politeness strategy juga digunakan oleh Kamala Harris. So, Kamala Harris said, Joe Biden is the best leader to do that. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa itu suatu sanjungan, itu suatu pujian kepada Joe Biden. Maka termasuk positive politeness strategy. Kemudian untuk speech act-nya termasuk tindakan perlocution atau perlokusi. Kenapa? Karena Kamala Harris bermaksud untuk menyampaikan pujian, bermaksud untuk menyampaikan informasi juga agar di audiens menjadi simpati, menjadi senang kepada Joe Biden. Selanjutnya di menit ke-37 lebih 42 detik, politeness strategy juga digunakan oleh Kamala Harris. Kamala Harris said, Joe has been incredibly transparency over many years. Nah, kita juga dapat menyimpulkan bahwa itu adalah suatu pujian atau suatu sanjungan kepada Joe. Kemudian untuk speech act-nya atau tindak tuturnya menggunakan tindak tutur perlokusi atau perlocution. Karena Kamala Harris juga bermaksud agar di audiens merasa simpati, merasa senang, dan memilih untuk mendukung Joe Biden karena fakta yang dia sampaikan. And the next point is negative politeness strategy. Nah, dalam video ini terdapat negative politeness strategy pada menit ke-45 menit lebih 10 detik yang dilakukan oleh Kamala Harris. So, Kamala Harris said, if you don't mind letting me finish. Nah, tindak tuturnya adalah tindak tutur elocution. Jadi, if you don't mind letting me finish merupakan suatu permintaan, merupakan suatu keinginan dari Kamala Harris agar dapat melanjutkan pembicaraannya. Kemudian tindak tuturnya elocution. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak hanya mengandung suatu informasi, tetapi juga mengandung daya tutur agar lawan bicaranya dapat berhenti dan membiarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. The next negative politeness strategy juga ditemukan pada waktu 1 jam lebih 33 menit 33 detik yang dilakukan oleh Mike Pence. So Mike Pence said, I really need make this point. Nah, tindak tuturnya adalah tindak tutur elocution atau elokusi. Jadi, I really need make this point tidak hanya merupakan statement, tidak hanya merupakan informasi, tetapi juga permintaan dari Mike Pence untuk dapat menyampaikan satu poin yang penting. Nah, tindak tuturnya elocution karena kalimat yang diutarakan oleh Mike Pence mengandung daya ujaran agar lawan bicaranya dapat mengizinkan dia menyampaikan satu poin tersebut. The next point is bold on record strategy. Nah, bold on record strategy ini juga ditemukan di dalam video tersebut pada waktu ke-16 menit lebih 32 detik yang dilakukan oleh host of debate, yaitu you will then have 2 minutes to answer without interruption by me or another candidate. Nah, tindak tuturnya adalah tindak tutur locution. Jadi dalam kalimat tersebut dapat termasuk bold on record strategy.
karena bahasa yang digunakan atau bahasa yang disampaikan tidak berbelit-belit serta dapat mudah dimengerti, yaitu you will then have 2 minutes to answer. Jadi kamu hanya memiliki waktu 2 menit untuk menjawab tanpa diinterupsi oleh saya dan kandidat lainnya. Tentu itu merupakan kalimat yang tidak berbelit-belit dan sangat jelas. Kemudian tindak tuturnya elocution, karena dia tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga daya tuturan atau daya ujaran agar perintah tersebut atau peraturan tersebut dapat ditaati oleh kedua kandidat yang mendengarnya. Dan selanjutnya di menit ke-58 lebih 2 detik, Kamala Harris said, "I need to respond very much." And host of debate said, "Just 15 seconds." Nah, kata-kata just 15 second merupakan bold on record strategy karena tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan langsung fokus pada tujuannya, yaitu agar lawan bicaranya tidak menjawab lebih dari 15 detik. Kemudian tindak tuturnya adalah tindak tutur elocution atau elokusi, karena kalimat tersebut terkandung daya ujaran atau efek ujaran agar lawan bicaranya tidak melebihi 15 detik untuk menjawab. Oke, the next point is off record politeness strategy, dan strategi ini ditemukan di dalam video pada menit ke-23 lebih 38 detik yang dilakukan oleh Kamala Harris. Kamala Harris said, "How calm were you when we are panicked about where you are going to get your next roll of toilet paper? How calm were you when your kids were sent home from school and you didn't know when they could go back?" Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat retoris yang bermaksud untuk membuat lawan bicaranya mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan, dengan cara atau kalimat yang ambigu, seperti contoh tersebut. Dan tindak tutur dari kalimat tersebut adalah perlocution atau perlokusi, karena kalimat tersebut diutarakan atau dimaksudkan agar mengubah perasaan lawan bicaranya menjadi tersudut atau tertekan. Oke, for the conclusion is this video. Jadi video ini mengandung politeness strategy, yaitu positive politeness strategy, negative politeness strategy, bold on record strategy, and off record strategy. Kemudian masing-masing juga mengandung tindak tutur lokusi, elokusi, dan perlokusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Okay, and the next explanation is about language vitality of Bahasa Lampung. And first point is language vitality. What is language vitality? Language vitality refers to the extent that a language used as a means of communication within a community in various contexts. Jadi, language vitality mengacu pada sejauh mana bahasa tersebut digunakan sebagai media komunikasi suatu kelompok atau suatu komunitas dalam berbagai konteks. Jadi, semakin sering bahasa tersebut digunakan, maka semakin baik pula language vitality atau vitalitas bahasa tersebut. Ada beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur seberapa baiknya vitalitas bahasa. Dan menurut UNESCO ada 9 aspek, yaitu first, intergenerational transmission atau transmisi bahasa antar generasi. Kemudian, absolute number of speaker. The next is proportion of speaker within a total population. And the next is shift in domain of language use. The next is respond to new domains and media. The next is availability of materials for language education and literacy, governmental and institutional language attitude and policies, including official status and use, community member attitude towards their own language, and the last is type and quality of documentation. Nah, 9 aspek ini akan diukurkan kepada Bahasa Lampung untuk melihat bagaimana vitalitas Bahasa Lampung sampai saat ini. Okay, and the next slide is language vitality measurement of Bahasa Lampung. As you can see on the slide, jadi merupakan hasil dari pengukuran vitalitas Bahasa Lampung menggunakan 9 aspek dari UNESCO.
Yang pertama adalah intergenerational transmission atau transmisi bahasa antar generasi. Dalam kategori ini, bahasa Lampung dapat dikategorikan aman. Kenapa? Karena dalam aspek ini bahasa Lampung dikategorikan aman karena meskipun tidak semua penduduk Lampung merupakan penutur asli bahasa Lampung, namun para penutur asli bahasa Lampung ini biasanya turun-temurun menurunkan bahasa tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini bahasa Lampung digunakan oleh semua kalangan, baik usia tua, usia dewasa, usia remaja, dan bahkan usia anak-anak. And the next point is absolute number of speaker atau jumlah penutur yang besar dan pasti. Nah, dalam kategori ini atau dalam aspek ini bahasa Lampung masih dikategorikan aman karena jumlah penutur bahasa Lampung terbilang tidak sedikit dan relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dari masih terjaganya subdialek-subdialek yang terdapat di setiap kecamatan dengan jumlah keseluruhan penutur bahasa Lampung lebih dari 1 juta orang menurut Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2010. Poin selanjutnya yaitu proportion of speakers within the total population. Nah, dalam aspek ini bahasa Lampung dikategorikan sebagai definitely endangered. Kenapa? Karena dalam konteks bahasa Lampung, membandingkan jumlah penduduk dengan penutur asli bahasa Lampung itu sulit dilakukan. Karena Provinsi Lampung itu sendiri ditempati oleh beberapa suku besar, tentunya dengan bahasa yang berbeda. Contohnya seperti Jawa dengan bahasa Jawa, Sunda dengan bahasa Sundanya, serta Bugis. Selain itu, terdapat beberapa suku-suku lain dengan jumlah yang lebih kecil seperti Batak, etnis Tionghoa, dan lainnya. Nah, dalam buku statistik penduduk Provinsi Lampung tahun 2010, jumlah penduduk Lampung sekitar 4.760 orang dan hanya sekitar 1.190 orang yang merupakan penutur asli Lampung. Menurut Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2010. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penutur asli bahasa Lampung tidak mencapai 50% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung itu sendiri. Hal ini sebagian besar tidak disebabkan oleh penutur asli bahasa Lampung yang berganti bahasa, namun karena di Provinsi Lampung itu sendiri terdiri dari berbagai suku, etnis, dan bahasa. Baik, poin selanjutnya adalah shift in domains of language use atau kecenderungan dalam ranah pemakaian bahasa. Nah, dalam aspek ini bahasa Lampung dikategorikan unsafe. Kenapa? Karena dalam aspek ini bahasa Lampung atau kedudukan bahasa Lampung dalam ranah pemakaian bahasa Lampung itu sendiri tidak dapat mencakup semua ranah. Pemakaian bahasa Lampung digunakan di komunikasi antar keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan sekitar dalam situasi yang tidak formal atau acara adat, pertemuan dengan pejabat daerah seperti camat, lurah, kepala desa, ketua RT, ketua RW yang bisa berbahasa Lampung. Namun, bahasa Lampung tidak digunakan di lingkungan formal seperti lingkungan pendidikan, layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, layanan keuangan seperti bank, koperasi, dan lainnya, itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Lampung juga tidak digunakan dalam surat menyurat atau komunikasi resmi. Kemudian, bahasa Lampung juga tidak digunakan di khotbah acara keagamaan, akad nikah, perniagaan, atau perdagangan. Jadi, bahasa Lampung hanya digunakan di situasi informal. Kemudian, poin selanjutnya, respond of new domains and media atau daya tanggap terhadap ranah baru dan media baru. Nah, dalam kategori ini bahasa Lampung dikategorikan aman atau safe karena dalam aspek bahasa Lampung, masyarakat Lampung biasanya tetap menggunakan bahasa Lampung di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Bahasa Lampung juga merambah di ranah media elektronik seperti televisi dan radio meskipun jangkauannya masih dalam daerah. Selanjutnya yaitu availability of materials for language education and literacy atau materi untuk pendidikan bahasa dan keberaksaraan. Dalam kategori ini,
bahasa Lampung dikategorikan aman atau safe karena berbagai buku, baik dongeng, buku pelajaran, kamus, bahasa, bahkan LKS atau lembar kerja siswa sangat banyak jumlahnya dan ada di setiap sekolah yang ada di Lampung. Jadi, siswa di Lampung tidak kesulitan untuk mendapatkan buku yang berbahasa Lampung atau buku yang digunakan untuk belajar bahasa Lampung. Selain itu, di banyak perpustakaan atau sekolahan di Lampung memiliki majalah, kemudian buku-buku mengenai aksara Lampung, buku-buku mengenai cerita rakyat asli Lampung, kesenian, Bandung atau pantun khas Lampung yang tersedia. The next point is governmental and institutional language attitude and policies, including official status and use, atau kebijakan bahasa oleh pemerintah dan institusi, termasuk status resmi dan pemakaiannya. Dalam aspek ini, bahasa Lampung dikategorikan unsafe atau tidak aman. Karena meskipun pemerintah mendukung dan melindungi bahasa Lampung, juga dibuktikan dengan menjadikan bahasa Lampung sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, tetapi biasanya pemerintah daerah serta berbagai instansi publik di Lampung tidak menganjurkan bahasa Lampung untuk digunakan di ranah formal dan hanya untuk penggunaan informal atau komunikasi sehari-hari. Selain itu, meskipun status bahasa Lampung merupakan bahasa yang tergolong baku dan tidak rendah, tetapi pada frekuensi penggunaannya bahasa Lampung memang di bawah bahasa Indonesia. Next point is community members' attitude towards their own language. Jadi, sikap komunitas penutur terhadap bahasa mereka. Nah, dalam kategori ini bahasa Lampung termasuk safe karena masyarakat Lampung menunjukkan sikap kebahasaan yang sangat baik terhadap bahasa Lampung. Secara turun-temurun mereka telah sadar untuk menghormati, mencintai, dan menghargai bahasa asli mereka, yaitu bahasa Lampung. Contohnya, mereka menggunakan bahasa Lampung di kehidupan sehari-hari untuk bersosialisasi antar tetangga, teman, keluarga, bahkan pejabat daerah. Mereka juga menggunakan bahasa daerah untuk menunjukkan kedekatan atau keakraban satu sama lain. Nah, selain itu, mereka juga berusaha melestarikan bahasa Lampung dengan sangat mendukung penelitian-penelitian tentang bahasa Lampung, seperti buku, fiksi, dan ilmiah bahasa Lampung, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat Lampung terhadap bahasa mereka sendiri cukup baik dan positif. And the last point is type and quality of documentation atau jumlah dan kualitas dokumen bahasa. Nah, dalam kategori ini bahasa Lampung dikategorikan safe atau aman karena dalam aspek ini bahasa Lampung dikategorikan superlatif karena banyak penelitian ataupun pengaplikasian bahasa Lampung itu sendiri dalam bentuk audio seperti lagu daerah, kemudian video, media, dan dokumentasi. Nah, dalam hal ini bahasa Lampung memiliki banyak buku-buku penelitian mengenai bahasa Lampung, memiliki kamus bahasa Lampung dengan jumlah yang relatif banyak, kemudian banyak video di media YouTube, televisi, dan lain-lain mengenai bahasa Lampung dan aksara Lampung itu sendiri. Kemudian banyak beredar lagu-lagu daerah yang berbahasa Lampung yang masih sampai sekarang ada di masyarakat Lampung. Dan as you can see on the slide, ini adalah beberapa contoh buku, kemudian dokumen